Para saudara, jumpa lagi dalam program pengajaran Stikas Profita Plus. Suatu ketika sepasang suami istri mengeluh. Mereka bukan saja mengeluh tetapi juga merasa gagal dalam mendidik anak mereka dalam iman Katolik. Baru saja anak cewek mereka satu-satunya pindah dan memeluk agama lain, mengikuti calon suaminya. Berbagai usaha telah dilakukan keluarga supaya ia tetap bertahan dalam iman Katoliknya. Tetapi semuanya sia-sia. Dia tetap pindah agama. Orang tua angkat tangan. Mungkin ada banyak dari antara kita mendengar atau menyaksikan orang, teman, tetangga yang telah meninggalkan iman Katoliknya. Tentu ada berbagai alasan yang melatar belakanginya. Cerita ini hanya salah satu contoh bagaimana keluarga kurang dapat menjaga iman anaknya. Memang pilihan ada di tangan dia dan tanggung jawabnya sendiri karena sudah dewasa. Menjaga iman dan mendidik dalam iman Katolik sesungguhnya adalah tugas utama orang tua. Sesungguhnya ada banyak hal yang harus kita bicarakan tentang peran orang tua dalam keluarga, terutama tugas mereka sebagai pendidik pertama dan terutama bagi anak-anak. Paus Fransiskus mengatakan begini, setiap anak berhak menerima kasih dari seorang ibu dan seorang bapa. Dalam Amoris Laetitia dia katakan hal itu 172. Ingat ya, berhak. Salah satu bentuk kasih orang tua kepada anak-anaknya adalah pendidikan yang diberikan kepada mereka. Pendidikan ini tentu saja bukan disempitkan pada pendidikan formal, mengajar bagaimana mereka membaca, menulis, menghitung, ini huruf apa, mengajar bahasa Inggris. Tetapi lebih pada belajar bagaimana hidup ini dijalankan. Bagaimana semestinya sebagai orang Katolik bersikap dan berperilaku. Menurut saya pendidikan anak ini sangat mendasar. Karena hal itu sangat menentukan bagi kehidupan anak selanjutnya. Sekali lagi kualitas seseorang atau kualitas suatu masyarakat atau suatu generasi sangat ditentukan oleh bagaimana dia dididik dalam keluarganya. Disinilah peran kunci orang tua, peran yang tak tergantikan. Ketidakhadiran orang tua dalam pendidikan anak membuat masa depan seorang anak kabur. Mungkin dia akan sukses, tetapi apa gunanya kesuksesan jika dia tidak tahu bagaimana bersikap baik kepada orang lain? Apa gunanya dia sukses, namun akhirnya dia kehilangan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan? Orang tua punya tanggung jawab atas hal ini. Inilah bentuk penyaluran kasih yang sangat mendasar bagi orang tua. Seringkali dalam keluarga tertentu melihat bahwa bentuk kasih orang tua adalah ketika ia menyediakan semua kebutuhan yang menunjang pertumbuhan fisik anak-anak. Memberinya makan dan tersedianya gizi yang cukup. Membelinya baju, sepatu, celana dan lain-lain. Tentu saja ini bagus. Tetapi menyediakan kebutuhan pendidikan adalah hal yang lebih utama, adalah pendidikan iman. Maksud saya iman yang benar sebagai orang Katolik. Kadang-kadang pendidikan iman ini diserahkan kepada anak yang bersangkutan. Padahal dia masih seorang anak. Lalu dia ikut temannya yang ke gereja Kristen dan lain-lain. Dia dididik di sana sehingga pendidikan iman Katolik sama sekali tidak ada. Pendidikan keluarga yaitu pendidikan iman adalah makanan bagi jiwa seorang anak. Maka betapa pentingnya kehadiran bapa dan ibu dalam keluarga yang mendidik anak-anak mereka dalam iman yang benar. Berkaitan dengan peran bapa dan ibu dalam keluarga sangat bagus dikatakan oleh Paus kita, Paus Fransiskus. Kita mulai dari ibu.
Paus mengatakan begini, sudah pasti masyarakat tanpa ibu akan menjadi masyarakat yang tidak manusiawi. Karena para ibu senantiasa, bahkan di masa-masa yang paling sulit, tahu bagaimana memberi kesaksian tentang kelembutan, dedikasi, dan kekuatan moral. Kaum ibu sering menjelaskan makna terdalam praktik keagamaan melalui doa-doa awal dan sikap-sikap pertama devosi yang dipelajari anak-anak mereka. Tanpa kaum ibu, bukan saja tidak akan ada kaum beriman baru, tetapi juga iman itu sendiri akan kehilangan sebagian besar kehangatannya yang sederhana dan mendalam. Ini tugas seorang ibu menurut Paus Fransiskus, dikatakan dalam Amoris Laetitia 174. Peran ibu bukan saja berkaitan dengan mengajarkan kelembutan dan cinta kasih, melainkan juga mengajarkan bagaimana seseorang anak bertumbuh dalam imannya. Seorang ibulah yang mengajari anak-anaknya bagaimana berdoa. Dialah yang mengajak mereka untuk mengikuti Ekaristi. Kalau kita lihat faktanya dalam keluarga, ya meskipun tidak semua, kaum ibulah teladan iman. Merekalah yang dengan tekun mempraktikkan iman Kristiani. Kaum ibu adalah guru iman dan juga guru moral bagi anak-anak. Sementara kaum bapa menurut Paus Fransiskus lebih pada mendidik anak mengenal dunia luar, mendidik untuk berjuang dan berusaha dalam kejujuran dan tanggung jawab. Ini dikatakan Paus dalam Amoris Laetitia 175. Dunia kita menurut Paus ditandai oleh absennya seorang bapa dalam pendidikan anak, karena mereka seringkali hanya berpusat pada dirinya sendiri dan pada pekerjaannya, sehingga mengabaikan keluarganya. Ya, kita harus mengakui hal ini. Seringkali seorang bapa atau seorang suami menyerahkan tugas urus anak kepada istrinya. Ada pembagian tugas biasanya. Istri mengurus anak, sehingga dialah yang dekat dengan mereka. Maka tidak heran banyak anak lebih dekat dengan ibunya daripada kepada bapaknya, dengan bapaknya. Bagi Paus, pendidikan anak termasuk pendidikan iman tidak dapat diserahkan kepada satu pihak, kepada istri saja, ya, melainkan kedua-duanya. Ya. Seorang bapa menurut Paus harus hadir. Ia harus dekat dengan anak-anaknya dalam pertumbuhan mereka. Ia harus mendampingi mereka dalam kegembiraan, kesedihan, kesulitan, ya, dalam keberanian dan ketakutan. Amoris Laetitia 177. Sudah menjadi kebiasaan dalam budaya kita bahwa seorang bapa tugasnya hanya cari uang, istri ngurus anak, ya, termasuk mengurus pendidikan iman mereka. Absennya seorang bapa dalam pendidikan anak dalam keluarga membuat mereka, ya sangat menarik ya, membuat mereka berhenti menjadi anak-anak sebelum waktunya. Ya, ini dikatakan Paus dalam Amoris Laetitia 177. Begitu penting dan luhurnya peran orang tua dalam pendidikan iman anak. Saya ingin mengutip lagi apa yang dikatakan oleh Santo Thomas, seorang pemikir terbesar Gereja Katolik. Ada yang hanya memajukan dan melindungi hidup rohani melalui pelayanan rohani. Itulah peran sakramen tabisan. Ada pula yang menunaikannya demi kehidupan baik jasmani maupun rohani. Dan itulah buah hasil sakramen pernikahan. Lambang pemersatu pria dan wanita untuk beroleh keturunan serta mendidik mereka untuk bersujud kepada Allah. Tugas orang tua mendidik anaknya bersujud kepada Allah. Jadi para imam menurut Santo Thomas hanya memajukan dan melindungi hidup rohani. Sementara orang tua memajukan kehidupan jasmani dan rohani melalui pendidikan yang mereka berikan.
Tetapi keluarga harus mendidik anak-anaknya juga untuk memiliki sikap sujud kepada Allah. Artinya peran keluarga bukan saja untuk perkembangan kepribadian dan moral anak-anak, melainkan juga untuk perkembangan iman. Tugas orang tua dalam hal ini lebih luas daripada tugas para imam, karena merangkum baik pendidikan jasmani, kepribadian, dan moral, maupun pendidikan rohani atau iman spiritual. Dewasa ini banyak sekali keluarga yang tidak mendidik anaknya dalam iman Katolik. Padahal menurut Paus Fransiskus, pendidikan anak-anak harus ditandai dengan proses pewarisan iman. Jadi pendidikan anak-anak harus ditandai dengan proses pewarisan iman. Ini dikatakan dalam Amoris Laetitia 287. Ya, persoalannya adalah bagaimana orang mendidik anaknya dalam iman Katolik kalau orang tuanya sendiri tidak tahu dan tidak menghayati iman Katoliknya. Sebelum menikah mereka berjanji untuk mendidik anak-anaknya dalam iman Katolik sesuai dengan permintaan gereja, dan mereka setuju. Tetapi seringkali hal ini janji tinggal janji, karena dalam kenyataannya mereka tidak mendidik anak-anaknya dalam iman Katolik. Akhirnya anak-anak diberi kebebasan untuk memilih imannya waktu dewasa. Kurangnya perhatian pendidikan iman ini membuat banyak anak yang meninggalkan kekatolikannya sebab imannya tidak berakar. Mengapa tidak berakar? Karena orang tua tidak tahu bagaimana mendidik anaknya dalam iman Katolik. Kerap kita dengar seseorang meninggalkan iman Katoliknya seperti dalam cerita di atas, entah karena pertimbangan tertentu maupun karena pasangannya. Seringkali orang menyalahkan gereja karena tidak mendidik umatnya dengan baik. Tetapi menurut saya, dan juga sepertinya dikatakan oleh kedua paus ini, guru iman pertama dalam hidup anak-anak adalah orang tua sendiri, bukan para imam, para frater, para suster. Nah, inilah misi rohani pendidikan orang tua kepada anak-anak mereka. Maka tugas orang tua dalam pendidikan anak merangkul baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Sungguh sebuah tantangan untuk pasangan suami istri dewasa ini. Berkaitan dengan pendidikan iman ini, Yohanes Paulus II mengatakan begini. Karena pelayanan mereka sebagai pendidik, orang tua melalui kesaksian hidup mereka menjadi duta Injil yang pertama bagi anak-anak mereka. Selain itu, dengan berdoa bersama anak-anak, dengan membaca sabda Allah bersama mereka, dan dengan mengantar mereka melalui inisiasi Kristen untuk secara mendalam menyatu dengan tubuh Kristus, baik tubuh Ekaristi maupun tubuh gereja, mereka menjadi orang tua dalam arti sepenuhnya, yakni dengan menumbuhkan bukan saja kehidupan jasmani, melainkan juga kehidupan yang berkat pembaharuan dalam roh bersumber pada salib dan kebangkitan Kristus. Nah, dalam hal pendidikan iman, orang tua adalah duta Injil pertama. Sangat menarik ungkapan ini. Mereka adalah duta Injil pertama bagi anak-anak. Mereka lah yang mengajarkan kepada anak-anak tentang Yesus Kristus dan gerejanya. Mereka lah yang mengajarkan kepada anak-anak bagaimana membaca firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam sabdanya dan dalam Ekaristi. Selain itu, mereka lah yang mengajarkan kepada anak tentang iman Kristiani melalui kesaksian hidup yang mereka berikan. Tentang pendidikan iman ini, gereja mengajarkan demikian. Pendidikan itu tidak hanya bertujuan pendewasaan pribadi manusiawi, melainkan terutama supaya mereka yang telah dibaptis langkah demi langkah makin mendalami misteri keselamatan dan dari hari ke hari makin menyadari kurnia iman yang telah mereka terima, supaya mereka belajar bersujud kepada Allah Bapa dalam roh dan kebenaran, terutama dalam perayaan liturgi,
supaya mereka dibina untuk menghayati hidup mereka sebagai manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Banyak keluarga yang membaptis anaknya dalam gereja Katolik, tetapi setelah itu dilepas. Waktu kecil disuruh sekolah minggu, tentu saja itu benar. Tetapi orang tua berperan untuk tidak saja meminta seorang romo untuk membaptis anaknya, tetapi juga membimbing anaknya pada iman yang benar. Paus Fransiskus mengingatkan hal ini kepada suami istri. Pewarisan iman mengandaikan bahwa orang tua itu sendiri menghayati pengalaman nyata percaya kepada Allah, mencari Dia dan membutuhkan Dia. Orang tua harus mampu memberi kesaksian imannya kepada mereka. Sangat sulit mengajarkan iman kepada anak-anak kalau orang tua tidak dapat menghayati imannya. Paus Fransiskus menekankan pendidikan iman harus sesuai bagi tiap anak-anak. Anak-anak membutuhkan simbol-simbol, gestur-gestur, dan cerita-cerita. Sebaliknya untuk anak remaja kita mendorong pengalaman iman mereka dan memberi mereka kesaksian-kesaksian. Tetapi di atas semuanya itu penting bagi anak-anak untuk melihat dengan nyata pada orang tua mereka bahwa doa merupakan sesuatu yang amat penting. Karena itu momen doa keluarga dan ungkapan kesalehan umat merupakan kekuatan evangelisasi kepada anak-anak yang lebih kuat dari segala katekese dan khotbah dimanapun. Ya. Tantangan bagi keluarga modern adalah mengajak anak-anaknya berdoa. Sementara mereka asik dengan hiburannya, games, YouTube, Facebook, ya, Instagram, dan lain-lain. Ya. Tentu tidak gampang untuk mengajak anak-anak sekarang untuk berdoa. Lalu ada orang yang berkata, bukankah iman itu pilihan pribadi? Artinya setelah dewasa ia dapat memilih iman mana yang harus dianutnya. Bukankah itu suatu hak asasi manusia? Tentu saja benar. Tetapi iman adalah hal yang bisa diajarkan kepada anak-anak. Dan ini adalah tugas orang tua. Dalam kitab hukum kanonik ketika berbicara tentang pernikahan beda agama atau beda gereja, dikatakan bahwa pasangan non-Katolik yang menikah dengan pihak Katolik harus bersedia mendidik anaknya secara Katolik. Artinya kalau pihak non-Katolik dituntut demikian oleh hukum gereja, apalagi kalau keluarga itu adalah pasangan Katolik, tuntutannya harus semakin lebih lagi. Tetapi menurut saya, mendidik anak secara iman atau dalam iman Katolik pertama-tama tidak boleh dilihat secara karena tuntutan hukum, melainkan berkaitan dengan panggilan nurani setiap ayah dan ibu Katolik. Mereka harus menjadi yang terdepan untuk mengajak anak-anak berdoa, belajar membaca kitab suci, belajar mengenal gereja dengan kekasan tradisinya, belajar menghayati kekasan agama Katolik yang tentu saja berbeda dengan agama lain, bahkan berbeda dengan gereja lain. Mengajar anak menjadi Katolik berarti membuat iman Katolik itu berakar sehingga mereka tidak mudah goyah dalam menghadapi keberagaman agama. Mereka harus tetap menunjukkan ciri khas kekatolikan mereka dimanapun mereka berada. Ini bukan tugas yang gampang, tetapi ini adalah tugas orang tua yang melekat dalam sakramen perkawinan yang telah mereka terima. Mereka adalah pewarta Injil pertama, atau dalam bahasa Yohanes Paulus II di atas sebagai duta Injil yang pertama, utusan Injil yang pertama. Sesuatu yang sulit, tetapi juga tantangan yang menarik bagi keluarga Katolik zaman kita. Semoga kita semakin mengenal dan mencintai kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.